Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita setidaknya memiliki 1 hari persiapan untuk menghadapi masalah. Persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Ucap Master Pengobatan Kuno masih terlihat shock. Tentu saja sesegera mungkin kita harus memurnikan pil Yiki kuno. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan kesalahan? Jawab Qin Chen melirik Master Pengobatan Kuno sambil tersenyum dan berkata, sekarang kita harus bertanggung jawab, kita tidak bisa membiarkan orang memegang kendali. Apa, Chen muda? Apakah Anda ingin memurnikan pil Huanggu Yiki saat ini? Ucap Master Pengobatan Kuno terkejut. Jika tidak, apakah Anda ingin tuan muda ini melarikan diri setelah membunuh seseorang? Bahkan paviliun Cendiku belum didirikan di kota Changsuan ini. Ucap Qin Chen, dan sosoknya langsung terbang ke ruang alkimia. Master Pengobatan Kuno dan rombongannya buru-buru menutup pintu toko dan mengikuti Qin Chen. Qin Chen berkata, segera keluarkan bahan-bahannya. Pada saat ini, Master Pengobatan Kuno hanya bisa mengikuti perintah Qin Chen, dan mengeluarkan banyak bahan dari tangannya. Chen Sao, ini adalah satu-satunya bahan yang tersisa. Itu hanya cukup untuk memperbaikinya sekali. Saya telah menyempurnakannya beberapa kali sebelumnya, tetapi semuanya telah gagal. Saya tidak berani memperbaiki bahan terakhir ini lagi. Ucap sang master tampak pahit. Jangan khawatir, kali ini pasti akan berhasil. Ucap Qin Chen berkata dengan santai, dan kemudian tatapannya jatuh pada bahan-bahan ini. Pada tampilan ini, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Master Pengobatan Kuno buru-buru bertanya, Chen kecil, apakah ada masalah? Qin Chen menjawab, kamu mengatakan bahwa kamu kekurangan 2 bahan utama, dan kamu menggadaikan aula pengobatan kuno ini ke Gufangsai. Mungkinkah itu adalah 2 bahan ini? Ucap Qin Chen mengambil 2 jenis bahan. Itu benar, ini sumsum api naga dan batu liar. Jawab Master Pengobatan Kuno melihatnya dan mengangguk. Ada apa? Apa masalahnya? Tanya sang master lagi. Qin Chen melirik sang master, menghela nafas sedikit, dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Anda adalah seorang master, dan Anda tidak tahu kedua bahan ini memiliki masalah. Ucap Qin Chen tidak tahu harus berkata apa. Begitu Qin Chen mengatakan ini, semua orang terkejut. Apa, ada masalah apa dengan kedua bahan ini? Tidak, itu tidak mungkin. Aku telah memeriksanya dengan cermat. Itu memang naga Yansui dan To Huangxi, tidak ada masalah dengan kedua bahan itu. Ucap Master Pengobatan Kuno bahkan lebih tercengang. Qin Chen menjelaskan, materinya memang benar, tetapi orang lain telah melakukan trik pada kedua bahan ini. Sebut saja itu naga Yansui. Qin Chen mengambil naga Yansui, sumsum api naga ini pernah direndam dalam air Cigen. Air Cigen adalah bahan dengan sifat yang sama dengan sumsum api naga. Setelah direndam, akan sulit untuk membedakan sifat keduanya, dan umumnya digunakan untuk menghaluskan pil. Itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi itu bertentangan dengan sifat obat dari pil Yiki kuno. Jika Anda menggunakan sumsum api naga yang direndam dalam air Cigen, Anda secara alami tidak akan berhasil. Adapun batu liar ini bahkan lebih konyol dan telah dimanipulasi. Tidak heran Anda tidak bisa memperbaikinya. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Master Pengobatan Kuno hampir meledak ketika mengetahui itu. Gufangsai, gumam kemarahan di tubuhnya tidak bisa ditekan. Gufangsai benar-benar melakukan trik sejak awal, tujuannya adalah untuk mengambil alih paviliun pengobatan kuno. Bagaimana itu membuatnya tidak marah? Qin Chen berkata, baiklah, segera keluarkan tungku Hengyu kuno Anda, tuan muda ini tidak memiliki tungku pil. Master Pengobatan Kuno gemetar karena marah, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Sao Chen bahkan tidak memiliki tungku pil. Apakah dia dapat diandalkan?
Kekaguman dan harapannya yang tak ada habisnya untuk Qin Chen hancur berkeping-keping pada saat ini. Seorang alkemis tidak memiliki tungku pil, seperti seorang sarjana yang tidak memiliki pena, dan ibarat pendekar pedang yang tidak memiliki pedang, ini terlalu tidak dapat diandalkan. Sang Gukong dan Qin Tingting juga tercengang, dan mereka segera membalikkan badan. Kenapa? Apa yang luar biasa? Cepatlah keluarkan tungku pil dan saya akan memulai memurnikan. Teriak Qin Chen juga sedikit panas, batuk-batuk, dan tidak mungkin baginya mengeluarkan tungku pil dari benua Tianwu. Takutnya nanti dia malah ditertawakan. Meskipun master pengobatan kuno tidak bisa berkata-kata, dia tidak berani mengabaikan, dan buru-buru mengeluarkan tungku Hengyu kuno. Qin Chen dengan lembut membelai tungku Hengyu. Bahan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan secara langsung ke tungku pil, dan api iblis King Lian mekar, dan pemurnian dimulai dengan cepat. Di mata semua orang, semua gerakan Qin Chen dipercepat 10 kali lebih cepat, yang sangat cepat. Oleh karena itu, tekniknya terlihat sangat halus, tetapi bahkan jika akselerasinya 10 kali lebih cepat, gerakannya masih seperti awan dan air yang mengalir sungguh mempesona. Ini terlalu luar biasa. Semua orang tampak bodoh untuk sesaat. Gerakan Qin Chen begitu menyenangkan mata, dan itu mengejutkan untuk dilihat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemurnian seorang alkemis seperti Qin Chen. Di antara semua orang, bahkan yang lebih terkejut adalah master pengobatan kuno. Dilihat dari teknik yang digunakan Qin Chen, sebenarnya itu adalah teknik alkimia kuno, yang merupakan teknik yang dia peroleh. Tapi Qin Chen lebih mahir darinya. Master pengobatan kuno menghabiskan ribuan tahun untuk dapat menguasai sebagian kulit luar teknik alkimia kuno ini. Master pengobatan kuno terkejut dan kepalanya mati rasa, dia merinding di seluruh tubuhnya. Qin Chen secara alami mengabaikan pikiran orang-orang di sekitarnya dan benar-benar tenggelam dalam pemurnian. Alasan mengapa dia dapat dengan mahir mengoperasikan alkimia kuno ini, memang terkait dengan basis budidaya alkimianya yang menantang surga, tetapi ada alasan lain. Yaitu, teknik alkimia kuno ini tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan teknik yang dia dapat dari benua Tianwu. Sepanjang proses pemurnian, master pengobatan kuno terus bergumam, matanya hiruk-pikuk, seolah-olah dia telah melihat idolanya. Matanya merah, dan dia benar-benar menjadi gila. Dan ketika Qin Chen sedang menyempurnakan pil Huanggu Yiki, di sisi lain, di kediaman Gu Fang Zhaozong, pemimpin Gu Fang Zai mendapat berita dan berada di ambang kemarahan. Aura mengerikan menyapu, dan ruang pertemuan tiba-tiba kacau. Sialan, Gu Yaotang berani membunuh Ouyang Cheng. Aku akan menghancurkan pemuda itu menjadi 10.000 keping. Sebelum aku bisa menghilangkan kebencianku. Ucap seorang pria parubaya mendesis dan meraung, orang ini secara alami adalah penguasa Gu Fang Zai Feng Bukun. Tuan Feng, omong kosong apa lagi, berikan saja kami perintah sekarang, kami akan pergi membalas kematian Ouyang Cheng. Ucap seorang pria berotot di ranah sage bumi awal. Tidak banyak orang yang tahu tentang keluhan antara Gu Fang Zai dan Gu Yaotang, tetapi setelah kejadian hari ini, berita telah menyebar dengan cepat. Diam semuanya, pertemuan akbar Changsuan akan segera diadakan, jangan sampai penyerangan kita kali ini disalahpahami oleh Mansion Tuan Kota, maka Fang Zai kuno kita akan berakhir. Ucap pemimpin itu tampak berpikir, lebih baik kita menunggu sampai besok, kontrak perjanjian kita dengan Gu Yaotang akan berakhir besok. Ucap Feng Bukun menambahkan, saat ini di kantor administrasi distrik Xicheng kota Changsuan. Tuan Kai, inilah yang terjadi di aula pengobatan kuno hari ini. Ucap seorang pria parubaya melaporkan sebuah kejadian ke Kai Gaofeng, kepala pelayan Mansion Tuan Kota. Sebagai kepala pelayan Mansion Tuan Kota, Kai Gaofeng mewakili wajah istana Tuan Kota. Meskipun Zuan Ming adalah seorang pemimpin distrik Xicheng, dia tidak pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kai Gaofeng. Hanya saja Zuan Ming tidak mengerti mengapa paviliun alkimia sekecil itu telah menjadi perhatian Kai Gaofeng.
Setelah menerima informasi itu, Kai Gofeng bergumam, "Menarik, sangat menarik. Saya tidak menyangka anak itu begitu galak. Itu adalah cara yang baik untuk membunuh Ouyang Cheng dari Gufangsai." Gumam Kai Gaofeng berkata dengan senyum di mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah itu kemarahan atau emosi. Mendengar itu, Zhu Anming merasa pahit di hatinya. Sebagai manajer distrik Xicheng, hal terpenting baginya adalah mengetahui sikap bos. Apakah dia curiga ada masalah dengan Gu Yaotang, atau dia malah membelanya. Ini adalah dua sikap yang sama sekali berbeda. Memikirkan hal ini, Zhu Anming menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Kai, acara kota Changsuan segera akan dimulai. Orang-orang di aula pengobatan kuno berani bertarung. Apakah perlu bawahan ini mengirim orang untuk menangkap mereka, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi selama acara berlangsung?" Kata Zhu Anming hati-hati. Secara alami, dia bukan orang yang benar-benar ingin menangkap balai pengobatan kuno, dia hanya ingin mengetahui sikap mansion tuan kota. Cai Gofeng berkata, "Zhu Anming, ini bukan sesuatu yang harus Anda kerjakan. Jika terjadi sesuatu pada Gu Yaotang, kamu harus memberitahu orang tua ini sesegera mungkin. Jika masalahnya mendesak, Anda dapat menanganinya langsung sebagaimana mestinya, tetapi jika pihak lain melanggar aturan Changsuan dan menyebabkan insiden besar, Anda harus menunggu sampai orang tua ini tiba, sebelum Anda dapat mengambil keputusan. Apakah Anda mengerti?" Ucap Kai Gaofeng memperingatkan. "Ya, Tuan Kai, bawahan mengerti ini." Jawab Zhu Anming merasa lega. Aula pengobatan kuno ini sebenarnya terkait dengan City Lord's Mansion. Ini benar-benar tidak terduga. Jika dia bisa membuat hubungan yang baik dengan Gu Yaotang, apakah dia bisa mendapatkan setitik cahaya di mata Master Kai? Gumam Zhu Anming. "Hehe, anak itu sungguh arogansi yang besar, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan pembunuh organisasi Wukong." Gumam Kai Gofeng pelan. Apa yang paling dia khawatirkan sebelumnya adalah bahwa Qin Chen dan para pembunuh sebelumnya adalah sebuah kelompok yang sama. Tetapi sekarang dia mendengar bahwa Qin Chen telah secara langsung membunuh anggota Gufangsai di aula pengobatan kuno. Jika pihak lain benar-benar seorang pembunuh, maka menggunakan hal seperti itu untuk menarik perhatian mansion tuan kota benar-benar bodoh. Ini sama sekali tidak masuk akal dan sama sekali tidak logis. Qin Chen di aula pengobatan kuno secara alami tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan dia benar-benar tenggelam dalam pemurnian pil Huang Guyiki. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya, setelah setengah hari penuh berlalu, pemurnian Qin Chen akhirnya berakhir. Dalam pandangan mata tegang semua orang, Qin Chen tiba-tiba berteriak, dan pelangi ilahi keluar dari matanya hampir 10 kaki panjangnya, dan tutup tungku pil terangkat, memperlihatkan 12 pil yang indah. Pil Huang Guyiki, itu benar-benar berhasil dimurnikan. Gumam Master Pengobatan Kuno melihat pemandangan ini dengan kaget. 12 pil berkedip dalam kehampaan, dan kemudian jatuh ke tangan Qin Chen. "Pil Huang Guyiki ini memang luar biasa," ucap Qin Chen melirik pil Huang Guyiki. Tidak heran jika Master Pengobatan Kuno ingin memperbaiki pil Yiki kuno. Pil ini memang bisa meningkatkan kualifikasi seseorang untuk memasuki ranah sage bumi. Qin Chen berkata, 2 pil Yiki kuno ini seharusnya cukup bagimu untuk meningkatkan dirimu sendiri. Ucap Qin Chen tertawa. Tubuh Master Pengobatan Kuno yang bersemangat gemetar, berapa kali dia memurnikan pil Yiki kuno yang konyol ini. Tanpa keberhasilan sama sekali, banyak materi dan energi yang terbuang percuma. Tapi Qin Chen hanya butuh 2 hari untuk memahami, dan kemudian hanya butuh setengah hari untuk memperbaiki pil Yiki kuno yang konyol ini. Prestasi semacam ini membuat Master Pengobatan Kuno sangat seronok. "Ayo, Qin Ting Ting." Segera, 2 pil Yiki kuno yang sama juga jatuh ke tangan Qin Ting Ting. Qin Ting Ting menatap Qin Chen dengan heran. "Oke, jangan katakan apa-apa. 2 pil Yiki ini untukmu, tapi jangan sia-siakan untuk saat ini." Setelah memurnikan pil, langit sudah gelap, dan seluruh kota Changsuan terdiam.
Master pengobatan kuno mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan berkata, dengan pil Yiki kuno yang konyol ini, bahkan jika orang-orang Gu Fangzai datang ke sini besok, saya tidak perlu khawatir sama sekali. Gumam Master pengobatan kuno menghela nafas lega. Tuan obat kuno, apakah Anda masih ingin memberikan pil kuno yang konyol ini kepada orang-orang Gu Fangzai? Ucap Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Ini hanya persiapan ketika Gu Fangzai masih berani datang dan bertanya. Jawab Master tua. Qin Chen mencibir, matanya berkedip, dan berkata dengan ringan, Tuan pengobatan kuno, beri saya semua bahan pemurnian di aula pengobatan kuno ini sepertinya jarang berguna. Baiklah, Master pengobatan kuno memberi Qin Chen semua isi cincin penyimpanannya secara langsung dan berkata, Chen kecil, cincin penyimpanan ini berisi banyak bahan pemurnian teratas dan bahan pemurnian dari ruang obat kuno saya. Ada beberapa pil obat yang disempurnakan orang tua ini di masa lalu. Ambillah. Setelah mengalami semua ini, Master pengobatan kuno sepenuhnya telah menyerah kepada Qin Chen dan mematuhi kata-kata Qin Chen. Chen kecil, apakah kamu ingin mempersiapkan sesuatu? Tanya Sang Gukong berkilat, memperlihatkan tatapan curiga. Hehe, tebakanmu benar, jawab Qin Chen tersenyum, lalu sosoknya bergetar, dan mulai mengatur formasi. Qin Chen mulai mengatur arai 10.000 pembunuh iblis di aula pengobatan kuno. Formasi 10.000 pembunuh iblis ini adalah formasi tingkat atas di aula instrumen. Ini tidak sesederhana Sein arai biasa. Karena orang-orang Gu Fangzai berani datang, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa mulai sekarang, Gu Yaotang tidak bisa begitu saja diprovokasi. Selain itu, Qin Chen juga memajang papan nama Pavilion Chendi, yang digantung di gerbang balai pengobatan kuno malam itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.